Oke, cek. Untuk video yang pertama mungkin proses pembuatan mur dan baut. Nah, langkah yang pertama itu kita masuk ke AutoCAD-nya dulu. Setelah masuk di tampilan ini, kita bisa klik di bagian ini new. Kita browse template, atau mungkin kalau di AutoCAD 2021 itu tampilannya sedikit beda ya, 2021 sama 2014. Tapi di sini ada bagian new, diklik aja bagian new, lalu kita browse template dan pilih di akad ISO. Akad ISO kemudian open. Nah, setelah masuk di tampilan ini, kita wajib untuk men-setting beberapa settingan di AutoCAD-nya. Untuk settingan yang pertama itu ada di unit. Unit ini fungsinya untuk precision atau ketelitian pada saat proses penggambarannya. Kita bisa pakai di 0,0 atau 0,00. Untuk decimal degrees-nya kita pakai 0 aja. Kemudian oke. Selanjutnya limit. Kita ketik aja limit. Ini yang paling atas, limits. Lalu kita off-kan. Untuk yang selanjutnya settingannya terakhir itu ada zoom. Nah, zoomnya kita rubah ke all. Ini bagian all. Kita klik. Nah, setelah di setting, kita bisa mulai proses pembuatan bautnya terlebih dahulu. Untuk proses pembuatan bautnya kita menggunakan beberapa komen atau tool yang ada di AutoCAD. Sebelum proses pembuatan baut, kita perlu men-setting juga untuk ketebalan garisnya. Ya, untuk ketebalan garisnya kita klik bagian ini, layer properties, atau ketik aja layer properties. Kita ketik layer. Nah, ini yang bagian atas kita klik. Nah, setelah layer terbuat, kita pilih di bagian ini, new layer. Nah, layer ini fungsinya itu sebagai pembeda untuk ketebalan, jenis, dan warna garis gambar kerjanya. Jadi semisal garis benda itu kan menggunakan ketebalan 0,5, jenis garisnya continue, dan juga warnanya netral atau warna hitam. Sedangkan untuk garis sumbu dan lain-lain kita kan menggunakan garis sumbu atau center line. Nah, untuk men-settingnya kita bisa di bagian layer ini. Untuk yang pertama itu caranya klik new layer. Nah, kita rubah namanya ke contoh garis benda. Nah, untuk garis benda kita colornya itu warnanya itu default aja, warna putih. Selanjutnya land type-nya atau jenis garisnya kita pilih continue, default tetap. Dan untuk ketebalan garisnya kita memakai 0,5 atau 0,7. Sebagai contoh aku pakai 0,5. Untuk yang selanjutnya layer 2 itu garis sumbu. Oke. Untuk warnanya sebagai pembeda aku kasih contoh warna merah. Untuk jenis garisnya, nah jenis garisnya di sini itu tidak tersedia untuk garis sumbu atau strip titiknya. Nah, kita bisa klik di bagian load di sini, lalu kita pilih ke center ini. Oke. Kemudian klik center. Oke. Nah, selanjutnya untuk ketebalan garisnya juga kita ubah ke 0,18. Nah, untuk yang selanjutnya itu udah deh. Untuk garis yang kita pakai ada 3 jenis garis, yaitu yang pertama garis tipis. Ini mungkin aku rubah namanya. Rename layer. Mungkin garis tipis, garis
garis tipis, garis benda, sama garis sumbu. Setelah itu kita close. Nah, untuk yang pertama kita rubah ke layernya ke garis benda terlebih dahulu. Caranya di double klik. Nah, selanjutnya kita buat line. Nah, untuk line ini kan tidak tegak lurus terhadap sumbu XY. Nah, caranya kita bisa klik F8. Nah, ini fungsinya agar selalu berada di posisi tegak lurus, entah itu horizontal ataupun vertikal. Bisa diklik F8 atau di bagian sini, ujung di bagian bawah, namanya ortho mode atau F8. Nah, selanjutnya kita buat line. Langkah yang pertama itu circle terlebih dahulu. Circle, kita bisa pilih circle diameter. Sebagai contoh, baut yang aku buat itu tipenya M24x3. Nah, kalau M24x3 itu memiliki diameter width across flatnya itu di 34 mm. Kita bisa masukkan 34. Nah, selanjutnya setelah ini kita bisa buat poligon. Bisa diketik pol atau poligon ini. Poligon. Nah, selanjutnya kita arahkan kursor ke di bagian sini. Kita lihat bagian sini, polygon enter number of side. Nah, di sini tercantum ini 4, berarti artinya kalau 4 itu segi 4. Nah, kita masukkan di sini 6 biar nanti bisa jadi segi 6. Enter. Selanjutnya specify enter of polygon. Selanjutnya kita arahkan kursor ke lingkaran tadi. Nah, di lingkaran ini bakal muncul senternya atau titik pusat circle-nya. Jikalau teman-teman arahin kursor tetapi senternya nggak keluar, itu bisa di setting di bagian ini. Snap kursor to 2D reference point. Bagian ujung sini bisa di checklist semua. Ini bisa di checklist semua. Oke, selanjutnya kita pilih bagian tengah. Nah, untuk di bagian ini enter an option, kita pilih circle about circle yang bawah. Nah, kita pilih, hanya kita paskan aja sama lingkaran, terus klik. Oke, untuk tampak depan bagian bautnya udah selesai. Selanjutnya kita buat bagian sampingnya. Kita bisa pakai command line atau L enter. Selanjutnya kita buat acuan dari titik-titik yang udah ada. Sebagai contoh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya kita buat garis pembatas. Misal sebagai contoh seginilah. Kita trim menggunakan command trim. Nah, trim ini fungsinya untuk memotong garis berdasarkan garis-garis yang terdekat. Kita bisa ketik trim atau tr enter. Lainnya kita hapus bagian garis yang tidak terpakai. Kita hapus. Oke, kita hapus. Nah, selanjutnya untuk bagian kepala bautnya ini, jenis yang aku pakai itu M24. Nah, M24 ini memiliki ketebalan kepala baut atau tinggi kepala baut itu di angka 15 mili. Kita bisa offset 15. Caranya itu kita ketik O lalu enter, ini bagian atas, offset lalu enter. Nah, selanjutnya kita ketik 15 tadi ya, 15 terus enter. Kita klik garis yang mau di offset. Nah, fungsi offset ini mengcopy garis berdasarkan jarak atau nominal yang kita masukkan. Sebagai contoh, aku tadi masukkan di nominal 15 mm, terus bisa di enter. Offset 15.
kita klik garisnya, kita bisa klik lagi. Nah selanjutnya kita hapus lagi garis yang tidak terpakai. Nah selanjutnya kita buat garis di bagian ulirnya. Kita bisa ketik line, lalu tengahnya kita pilih bagian tengah ini, bakal muncul segitiga seperti ini sebagai acuan. Kita tarik garis sepanjang 70 mm sebagai contoh. Untuk M24 itu panjangnya 70 mm. Kita enter. Nah kita offset lagi. Untuk garis yang tengah itu buat diameter luar ulir atau diameter mayor ulir M24. Nah kalau untuk diameter mayor ulir M24 itu di angka 24 mm. Kita bisa offset setengahnya dari 24 yaitu 12. Kita enter, pilih garis tengah yang mau di offset. Nah kita arahin ke atas sama ke bawah. Oke, selanjutnya kita tutup garisnya pakai line. Terus kita bisa hapus garis yang tengah. Nah untuk secara kasarnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita tinggal membuat bagian-bagian yang kurang, seperti lengkungan di kepala bautnya. Untuk lengkungan di kepala bautnya kita bisa buat line bagian sini. Oh ya, kita nonaktifkan auto mode-nya atau F8 nya, kita klik F8. Selanjutnya untuk nominalnya sendiri ini kita bisa ketik 10. Nah setelah diketik 10 ini jangan diantar dulu, tapi kita klik kita klik tab. Nah setelah kita ketik tab ini menunya bakal merubah ke degrees atau derajat. Kita masukkan di angka 60 derajat dengan panjang garisnya 10, lalu kita enter. Nah setelah ini kita bisa buat garis lurus ke bawah. F8 nya kita nyalain lagi. Oke, segini. Lalu kita trim yang nggak kepakai. Nah untuk yang selanjutnya itu oh ya, kita ukur dulu jaraknya dim dari sini ke sini. Nah itu sekitar 9,81. Nah 9,81 ini sebagai acuan untuk kita membuat titik tengah arc. Kita bisa arahkan, ya kita bisa ketik line lalu arahkan ke ujungnya, tetapi jangan diklik dulu, kita geser perlahan. Nah, nanti bakal muncul garis acuan warna hijau. Nah garis acuan hijau ini kita klik lalu ke bawah sesuai tadi 9,18. Nah oke, setelah 9,18 kita bisa ketik line lagi, kita pilih di bagian tengah garisnya, lalu kita tempelkan ke ujung kepala baut. Nah sudah seperti ini. Untuk yang selanjutnya kita menggunakan menu arc atau toolbar arc atau command arc, bisa diketik atau dipilih di sini bisa. Oke, kita gunakan arc, kemudian ini kita pilih yang ujung dan ujung sini. Nah oke, setelah ini kita ketik arc lagi untuk bagian tengahnya dari ujung sini, terus bagian tengah ujung sini dan ujung sini. Nah selanjutnya kita hapus garis yang tidak terpakai menggunakan trim. TR enter, hapus, terus ini hapus dan ini hapus. Nah kurang, dan ini hapus. Nah setelah setengah bagiannya sudah terbuat, kita bisa menggunakan command mirror atau bisa diketik juga mirror.
Nah, enter bagian ini kita copy bagian artnya. Nah, setelah dipilih artnya kita bisa enter, terus select atau pilih acuan tengah untuk mirrornya. Kita bisa pilih bagian sini, mungkin di ujung artnya tadi, klik sini dan ke kanan bebas, lalu diklik lagi. Erase source object, no, kita pilih no. Oke, selanjutnya kita trim lagi garis yang aku pakai, bagus. Bentar, kita tambahkan line, kita trim yang aku pakai, ini dan ini kita hapus, dan ini kita hapus. Nah, kurang lebih seperti ini untuk bentuk kepala bautnya. Dan kemudian kita buat bagian ulirnya. Langkah yang pertama kita bisa chamfer terlebih dahulu ujung sini kita chamfer terlebih dahulu, klik chamfer, lalu kita pilih distance, kita ketik di sini sebagai contoh aku mau chamfer 2, enter, lalu 2 enter, kita pilih ujungnya, kita pilih garis yang mau di chamfer ini, lalu enter lagi. Nah, setelah ini kita bisa buat garis diameter minornya atau diameter ulir dalamnya dengan cara kita offset garis yang atas. Nah, untuk mencari diameter dalam atau diameter minor ulirnya itu kita bisa menggunakan rumus tengah kali pitch. Sebagai contoh, pitch yang aku pakai itu 3 mili, berarti diameter minornya itu 24 dikurangi 2 kali setengah kali pitch. Paham nggak? Gampangnya gini, 24 dikurangi pitch gitu aja deh, 24 dikurangi pitch, berarti kalau diameter mayornya itu 24, pitchnya 3, berarti diameter minornya itu sama dengan 19. Nah, untuk offsetnya itu tadi setengah kali pitch, berarti 1,5, bisa offset ketik 1,5, enter, kita offset ini dan ini. Selanjutnya kita pakai fitur yang namanya extend ini fungsinya untuk menyambung garis yang terpotong terhadap garis yang paling terdekat. Sebagai contoh, kita ketik extend atau X, kita pilih garisnya, klik, lalu klik. Nah, selanjutnya kita tutup garis ini ke bawah. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Nah, untuk garisnya itu kan tipis ya, kita bisa klik bagian sini. Nah, ini bakal muncul tebal. Nah, untuk ini kan seharusnya garis tipis, kita bisa pilih garisnya, lalu ubah pada bagian layernya, kita pilih ke garis tipis. Ini kita klik garisnya, lalu kita ke properties saja bisa, lalu ubah layernya ke garis tipis. Oke. Nah, untuk kepala bautnya, untuk murnya kita bisa kopikan dari sini, bisa select, kita bisa copy segini aja deh, copy segini, kita klik kanan, pilih copy selection, kita geser ke sini, lalu kita delete ini. Nah, selanjutnya untuk mur M24x3 itu punyaku berapa ya, mempunyai lebar mur atau tinggi murnya itu 19. Nah, ini kan 15.
ini trim. Nah ini trim. Nah ini 15, kita bisa potong dulu bagian ininya. Kita ambil titik tengah, misal dari sini 19 bagi 2 itu sama dengan 9,5. Kita bisa ketik 9,5. Nah kita bisa buat garis pemotong. Nah ambil acuan tengah tadi, terus garis ke bawah bebas, terus kita hapus ini gak kepakai, terus kita trim, ini delete, ini delete, ini delete, terus kita mirror lagi pakai menu mirror, kita blok semua, lalu kita enter, kita pilih ujung sini ke ujung sini, terus no. Nah kurang lebih seperti ini untuk bentuk murnya. Selanjutnya kita buat tampak samping murnya. Kita bisa copy dari sini, klik kanan, copy selection, kita taruh di sini. Nah kita tinggal buat circle di tengah, sebagai circle diameter. Oke, untuk diameternya itu diangkat 24, enter. Dan untuk diameter satunya lagi itu di angka 19. Buat circle lagi, circle tengah, diameter 19. Nah selanjutnya kita bisa ke menu ini harusnya garis tebal. Kita bisa klik kanan, properties, and type, ubah ke garis benda. Oke, close. Bisa ke menu annotate, lalu ke bagian ini. Kita kasih center mark, bagian tengahnya center mark, lalu center line, klik garis terluar dan garis terluar, terus center line lagi, garis terluar dan terluar. Nah kita bisa klik sesuaikan lagi ujung ke ujung. Nah kita bisa blok garis-garis sumbunya tadi, lalu klik kanan, lalu properties, lalu ubah layernya ke garis sumbu, dan mungkin land type scale nya kita ubah ke 0,2. Nah kurang lebih hasilnya seperti ini. Mungkin next video proses pembuatan etiket, dan selanjutnya lagi proses pembuatan atau masuk ke bagian ini, layout. Oke, terima kasih.